Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya semata. Pada hari ini, pagi ini, hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, kita bersama-sama berkumpul di gedung PKK ini dalam satu kegiatan yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang Pokja 2 tentang pola asuh anak berkebutuhan khusus. Mengasuh anak itu menjadi satu kewajiban orang tua, betul ya? Ya, terutama yang paling dekat adalah ibu, ya, karena ibu adalah orang yang pertama dikenal, ya, oleh anak, ya. Karena kita sebagai seorang ibu 9 tahun sudah anak itu di dalam kandungan seorang ibu. Oleh karena itu tentunya sebagai seorang ibu harus memiliki suatu banyak pengetahuan, banyak informasi. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK selalu menyampaikan bahwa PKK ini merupakan satu wadah atau suatu lembaga atau suatu gerakan yang intinya itu pusat pendidikan keluarga. Oleh karena itu melalui informasi pengetahuan hari ini yang nanti akan disampaikan kepada ibu-ibu semua, ya. Harapan kita selaku tim penggerak PKK Kabupaten, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, itu kan kita tidak bisa menjangkau semuanya, ya. Maksudnya secara besar, skala besar. Dengan 60 orang ya Bu ya tadi ya. 60 orang yang dihadirkan di sini nanti akan diberikan satu informasi pengetahuan terkait dengan seperti apa pengasuhan atau pola asuh terhadap anak berkebutuhan khusus, ya. Kita sangat berharap kita akan mengharapkan banyak, ya, dari 60 orang ini bisa menyebarluaskan, ya, bisa menyampaikan, bisa meneruskan kepada terutama khususnya pada para kader ini bisa meneruskan pengetahuan ini, informasi ini khususnya pada orang-orang tua yang kebetulan ada anak yang memiliki satu perhatian khusus, yaitu anak yang berkebutuhan khusus. Kalau di situ tadi di dalam materinya Pak Salis itu anak spesial, ya. Memang harus satu perhatian khusus, perhatian yang spesial segala sesuatunya, ya. PKK ingin supaya semua program kegiatan ini tidak bisa merata, maksudnya bisa merata untuk semua kalangan masyarakat, ya. Jadi anak-anak pun itu kan juga sama ya, masyarakat kecil, ya. Jadi kita perhatikan tumbuh kembangnya. Jadi PKB juga demikian. PKB ini kan satu kelompok kegiatan yang di situ memperhatikan, ya, memberikan satu perhatian seperti apa tumbuh kembangnya. Lah nanti kalau misalnya BKB ini sudah tahu informasi atau pengetahuan tentang bagaimana perlakuan atau pengasuhan, lah nanti ini bisa berkomunikasi semakin lebih intens khusus untuk orang tua. Bu, ini kok kayaknya ada sesuatu yang mestinya usia sekian ini sudah harus bisa gini, ini kok masih belum bisa, ini masih kurang. Lah ini harus kemana? Lah ini para kader nanti bisa menjadi satu mediator atau mediasi kemana harus memberikan jalan keluar, ya, seperti itu. Jadi ini merupakan satu yang upaya strategis sebetulnya, ya, melalui kader PKB. Karena dengan PKB itu kan punya ini loh Bu ya, deteksi, ya, lembar kartu kembang anak, ya, itu nanti akan kelihatan. Semakin dini diketahui akan semakin cepat, ya, untuk teratasi, ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi
pola asuh anak berkebutuhan khusus atau anak spesial bagi kader BKB dan para orang tua dengan resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali hari ini kami bisa berjumpa dengan panjenengan semua di sini dalam kegiatan diskusi ringan tentang pengasuhan anak spesial. Perlu berkenalan dengan saya? Perlu ya. Baik, sebelum berkenalan saya hangat-hangatkan dulu karena kayaknya belum hangat. Baik, instruksinya gampang sekali. Ikuti kata-kata saya, bukan apa yang saya lakukan. Ya, bisa ya? Ikuti apa yang saya katakan. Koyo sing guyu-guyu tau ro iki. Baik, angkat tangan kanannya ke atas. Wih, goyang-goyangkan. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Stop. Stop. Stop, Bu. Stop. Kata kuncinya tadi apa? Yang saya katakan, saya ngatakan apa? Stop lah jenengan kok cek ngene ngene. Oi, ulang. Tangan kanan ke atas. Gerak-gerakan mbek mama nek gak guyu-guyu aku wedi soalnya. Tangan kanan ke atas, gerak-gerakan lebih cepat, semakin cepat letakkan di dagu. Dagu, Bu. Dagu. Nang Kabupaten Jombang dagu kene mang. Saya sedang menjelajah kehebatan panjenengan dalam gaya belajar. Bahwa ternyata sebagian besar panjenengan adalah visual learner. Pembelajar visual. Mbah enggak perlu omongan, sing penting dicontoni. Letakkan di dagu. Set. Kan? Pertama iku kecerdasannya panjenengan. Yang kedua punya kecerdasan auditoris. Salah. Guyon, ngapunten nggih. Baik, saya perkenalkan dulu diri saya nggih. Baterai saya kayaknya mau. Baik. Tak kenal maka tak sayang, betul nggih? Nah, ini kira-kira nama saya Salis Mustaqim. Saya pendiri Pusat Terapi Kembang Mekar, Sekolah Pelangiku, Mantra Consulting. Rumah main Pulau Mas ini sedang kami kerjakan. Sempat vakum, mau kita mulai lagi karena kemarin kayaknya kita perlu banyak ngobrol dengan anak-anak di hari Minggu. Kira-kira seperti ini nggih. Saya aktif di Posi Koni Jombang. Nomor 6 adalah praktisi peta bakat observasi. Jadi concern saya adalah salah satunya adalah di bidang bakat. Terapis, trainer, dan pekerjaan utama saya adalah yang nomor 8. Bapak rumah tangga. Kebetulan 3 anak kami adalah pelaku sekolah rumah. Yang pertama kelas 1 SMP, yang kedua kelas 4 SD, yang kecil TK. Semuanya tidak sekolah tapi menjalani kegiatan belajar di rumah. Cukup? Cukup ya. Baik, kita mulai kegiatan kita hari ini. Temanya adalah tentang pengasuhan anak spesial. Saya mulai dari pertanyaan dulu. Ketika anak itu lahir, sebenarnya setiap anak itu seperti kertas kosong, kertas putih yang nggak ada coretan sama sekali, atau sebenarnya setiap anak sudah memiliki potensi masing-masing. Jenengan lebih setuju yang mana? Ayo, lebih setuju yang mana? Kok jalan sendiri punya? Yang kertas putih? Oke, setuju yang kertas putih? Yang bisa dibentuk-bentuk semau kita? Setuju? Oke, saya mau kasih ilustrasi ke panjenengan. Dalam satu kelas berisi 30 anak, diajar satu guru yang sama, materi pelajaran yang sama,
strategi belajar yang sama, apakah hasilnya sama persis? Loh, katanya kertas putih. Loh, ganti mana? Dalam satu ruangan ini dikasih workshop tentang memasak. Apakah dari sekian banyak orang ini terus pinter memasak semua? Padahal semuanya diberi perlakuan yang sama. Kenapa kok berbeda? Kenapa? Karena setiap anak sudah membawa potensinya masing-masing. Termasuk kemudian yang disebut anak special need, anak-anak berkebutuhan khusus. Bahwa setiap anak memiliki potensi uniknya masing-masing. Setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Setiap anak memiliki keberbakatan masing-masing. Oke nggih? Jadi nggak ada, mohon maaf, saya perlu garis bawah. Nggak ada ceritanya Tuhan salah desain. Anakku salah iki Gusti Allah nyetake. Nggak ada ceritanya. Setuju nggak ini? Setuju ya? Bahwa setiap anak sudah dibawakan perangkat unik masing-masing di dirinya sesuai untuk apa dia dilahirkan di muka bumi. Oke? Sehingga PR kita sebenarnya hari ini bukan lagi mengisi anak. Kalau mengisi itu asumsinya seperti kertas putih, Bu. Anak nggak ngerti apa-apa, nyon sewu. Nggak ada isinya, kosong. Kita yang bagian ngisi, kita yang bagian bentuk-bentuk sesuai versi kita. Maka dalam konsepsi anak agak salah pemahaman tersebut. Yang tepat apa? Setiap anak membawa potensi masing-masing, dan tugas kita sebagai orang tua mengenali potensi apa yang dimiliki anak kita. Itu persoalannya. Oke, lanjut. Kayaknya saya mulai dengan kata-kata yang berenergi. Mengasuh itu mudah. Susah Pak anakku. Enggak, saya bilang mengasuh itu mudah. Sebenarnya yang perlu berubah anak atau orang tua? Orang tua ya? Setuju ya? Wah, ngono do sambat. Saya itu kan sambati, kadang yo mek tak rungono tok, iku sampai sak jam nangis ngomong kuat sambatan. Ya. Padahal kalau kita mau angen-angen parenting, parent itu siapa berarti? Orang tua. Berarti yang jadi persoalan bukan anak. Karena disebutnya parenting bukan childrening. Kenapa sih enggak childrening? Berarti kalau yang jadi titik fokusnya adalah anak, maka enggak ada itu sebutannya adalah parenting. Maka akan disebut childrening. Maka begitu besar kemudian persoalan anak ada di pundak orang tuanya. Maka disebut parenting, kepengasuhan. Siapa yang perlu berubah? Orang tua. Karena anak itu ya, banyak belajar dari circle terdekatnya, yaitu orang tua. Apa kekuatan utama di anak di awal? Adalah meniru. Nah, itu dulu ya. Bahwa apa itu? Ini kok goyang-goyang? Gak apa-apa ini. Ya, mengasuh itu mudah. Parenting bukan childrening. Ya. Maka yang perlu berubah itu kita. Termasuk ketika memiliki anak berkebutuhan khusus, saya bilang yang perlu beres dulu orang tuanya. Karena hari ini orang hanya fokus pada anaknya, orang tuanya nggak diberesin. Ya, ketika orang tuanya nggak diberesin, banyak nggak benernya psikisnya, gitu ya. Nggak ada waktu sekedar me time, ya, sekedar layeh-layeh nonton drama Korea 15 menit, dipaksa terus 24 jam ngasuh anaknya yang berkebutuhan khusus. Maka nggak selesai-selesai rantai persoalan itu.
Maka kita perlu beresin dulu, yang perlu berubah adalah orang tuanya, ya. Nah, apa sebenarnya tugas orang tua itu? Maaf, kok bisa jalan sendiri ya? Nah, apa sebenarnya tugas orang tua? Kalau kemudian di awal tadi saya katakan setiap anak membawa potensi masing-masing, potensi itu belum bisa jadi apa-apa karena baru bersifat potensi, ya. Nah, tugas orang tua adalah menemukan potensi dan merubah potensi menjadi kompetensi. Itu tugas kita. Potensinya apa? Bagaimana kemudian potensi ini berubah menjadi kompetensi. Ya, karena anak kita itu terlahir juara kok. Anak-anak kita itu terlahir spesial kok. Berjiwa pemenang. Saya ingatkan kembali lagi, proses pembuahan kalau kita belajar biologi ya. Ingat ya, ketika sel sperma itu dimuntahkan, ada berapa banyak jumlahnya? Ribuan juta, berjuta-juta calon anak manusia. Pertanyaannya, coba bayangkan kalau nggak ada kompetisi, nggak ada siapa yang bertahan dan menjadi pemenang, berapa banyak dalam satu kali jenengan hamil? Plung 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 plung. Wah, kayak anak. Betul ya? Yang jadi berapa yang jadi? Satu. Siapa itu? Anak-anak kita. Betul nggak ini? Saya ingatkan itu. Jadi dalam proses beribu-ribu, berjuta-juta calon anak manusia yang berlomba-lomba untuk sampai kepada sel telur, ovum, ada yang awamu dhisik, aku tak ngopi-ngopi dhisik. Ternyata hanya ada satu yang jadi, dan itu adalah kita, anak-anak kita. Dari situ kita sudah dapat gambaran bahwa sebenarnya anak-anak kita itu pemenang. Ini nggak bisa muncul. Oke, ini contoh aja ya, bahwa anak-anak kita itu kalau terawat potensi baiknya, satu, rasa ingin tahunya terjaga, curiosity-nya terjaga. Maka dia akan selalu ingin mencoba, eksploratif namanya. Itu kalau saya bayangannya tadi usia 0 sampai 8 tahun ya. Jadi saya bicaranya pada konsep pendidikan apa itu usia 0 sampai 8 tahun. Ini yang seharusnya dilakukan di anak-anak. Kalau anak usia PAUD tidak wajar. Nyun sewu. Anak PAUD suruh diem semuanya. Usianya. Inilah anak-anak usia dini. Di mana? Ya, di mana kalau dalam proses perkembangan anak usia dini, ya, di usia 0 sampai 8 tahun bicaranya adalah soal panca indera, soal sensori. Ya. Sehingga harus banyak eksplorasi. Coba terlatih. Kalau anak sejak dini sudah jadi penakut, ya, ada something, ada sesuatu yang salah dalam proses ini. Oke, setuju ya? Gak bisa menang. Oke, oleh karenanya saya kembali mengingatkan ya bahwa keparentingan itu fokusnya adalah pada orang tua. Kita perlu benar dulu nih jadi orang tua. Nanti anak ikut benar. Gitu. Setuju ya? Oke, di video selanjutnya saya ingin memberikan semangat ke panjenengan tentang apa itu namanya, tentang bagaimana merubah potensi menjadi kompetensi. Bisa mas? Yang bocok mas? Oke, nanti bisa kak dipercepat. 태우가 지금 몸에서 뭐가 없어요? Ini si anak daksa, nggak punya otak, nggak punya 팔이 없어서 kaki, 다리로 nggak 살기 punya 힘들지 tangan, 않아요? kakinya juga apa? Layu. 괜찮아요? Tapi bagi orang tua yang keparentingannya 태어날 matang, 때부터 팔이 없고 ini bukan 두 다리도 alasan untuk 선천성 tidak 기형이었던 memberdayakan. 태우는 Nanti kita bicara 상태가 tentang budaya 위태로웠습니다. parenting kita. Ini diasuh 다리가 아프고요. di sebuah panti sosial. 목 아프고요. 목 아프고 또 열이 나고요. Rakyat sakit, 열이 나고요. seterusnya. Jadi coba perhatikan 하지만 bagaimana 10살을 넘기기 potensinya menjadi 힘들다던 kompetensi. 태호가
올해 11살이 됐습니다. Tidak ada alasan ketika dia nggak punya kaki dia nggak bisa mandiri untuk makan. Bisa. Nggak ada alasan ketika dia nggak punya tangan dia nggak bisa interaksi sosial dengan 학교도 temannya. 씩씩하게 다닙니다. Setiap anak tetap punya kesempatan untuk mengembangkan potensi. 금쪽같이 챙기는 동생도 생겼습니다. 기쁨도 아픔도 알콩달콩 나누며 승가원엔 태호와 의좋은 천사들이 삽니다. Kompetensi ini muncul kalau keparentingannya betul. 엄마의 도움이 필요 Sadar 없는 태호는 kapan anak 혼자서도 mulai 잘 harus 먹습니다. dimandirikan. Saya hari ini masih melihat anak-anak SD berangkat sekolah pakai seragam digawekno ibuke didulangi. 태호는 두 발로 못 먹는 게 없어요. Pun sama dengan anak berkebutuhan khusus. Mereka juga punya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi di diri. 뿐만 Setiap anak sudah 아니라 punya potensi. 틈만 나면 Yakin dan 엄마와 itu harus kita yakini, harus 동생들을 kita imani sebagai seorang yang beragama. Bahwa setiap anak memiliki potensi masing-masing. Kapan anak dilatih untuk mandiri? Kemandirian apa yang paling mungkin dilatihkan dengan kondisi awal sekarang? 자기가 칫솔도 이렇게 닫아주고 시약도 짜주거든요. Ini. Modal dasarnya apa? Supaya dia bisa 태호의 mandi 네 sendiri. 발가락은 정말 유용하지요. Belajar tentang strategi kemandirian mandi. Banyak yang bisa kita lakukan. Saya mungkin nanti kalau mau diskusi soal itu silakan. Karena saya kebagian untuk ini. Oke ya, setuju ya? Potensi jadi kompetensi. Setiap anak memiliki potensi. Tapi potensi dia nggak jadi apa-apa kalau nggak dibangunin, kalau dalam bahasa bakat. Dia tidur. Gitu. Ini cerita seorang ibu baru menemukan bakatnya ketika beliau sudah punya anak gede-gede. Bakatnya apa? Masak. Bikin donat, kemudian testimoni orang, donatnya enak banget, kuenya enak banget. Akhirnya sekarang daftar pesanannya luar biasa banyaknya. Dia baru nyadarin bakat cookingnya, bakat masaknya setelah beliau dewasa. Seperti itu kira-kira. Nah, ini yang juga tidak kalah penting dalam hal kepengasuhan. Seringkali orang tua orientasinya hasil. Karena orientasinya hasil, maka tergopoh-gopoh. Karena tergopoh-gopoh, psikisnya tidak seimbang. Uring-uringan, gampang marah, gampang nangis, ya, sensitif dan seterusnya, baperan. Kalau saya nyemangatin orang tua, panjenengan begitu berani menyekolahkan anaknya di sekolah umum, mentalnya harus baja. Jangan baperan. Dikit-dikit nangis, jangan. Ya, karena dibully. Dan apakah yang dibully itu anak berkebutuhan khusus atau enggak? Yang keliling kemarin SD itu banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, saya sedang proses menangani kasus satu kelas addicted pornografi. Berawal dari satu anak nonton film, ngajakin temennya satu sampai satu sekolah, sampai satu kelas, mohon maaf. Gitu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang dinilai oleh Allah, oleh Tuhan kita dalam pengasuhan bukan hasil, bukan anak kita nanti jadi apa, ya. Tapi yang dinilai oleh Allah kita itu apa? Yang dinilai oleh Allah proses. Yang dihisab, yang dihitung amal baik kita nanti di akhirat itu adalah how, bagaimana cara kita, bukan hasil akhir dari perjuangan kita. Upaya. Banyak kok contohnya. Nabi Nuh, Nabi Muhammad, coba. Ya. Nabi Nuh itu kurang gimana? Orang pilihan nggak bisa mengimankan putranya, ya. Betul nggak? Nabi Muhammad itu kurang pinter apa? Rajanya berkomunikasi, pinter debat, yes. Gudangnya ilmu beliau.
Tapi apakah beliau sanggup mengislamkan pamannya? Berarti keputusan tertinggi bukan di siapa? Bukan di kita, tapi di mana? Allah yang menentukan. Apa tugas kita? Mengikhtiarkan. Tugas kita adalah mengupayakan sebaik mungkin. Maka video ini bisa jadi menjadi inspirasi kita bersama. Mungkin minta dibantu kan? Ya. Saya ingin memberikan semangat kesenangan sebagai orang tua maupun orang-orang yang berkecimpung di dunia keparentingan tentang pentingnya kita menjaga spirit semangat dalam kepengasuhan. Ya. Ini direct treatment. Orang ini adalah rajanya lari. Sudah banyak piala yang dia peroleh. Ya. Kemudian dia di Olimpik 400 meter dia mengikuti. Pada ritme awal, pada putaran awal dia berlari sangat kencang. Ini ada masalah. Dia berlari dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Sama kita sebagai orang tua harus punya spirit untuk mengasuh dengan totality. Tapi apa yang terjadi? Ya, di 100 meter, ya, garis finish terjadi kecelakaan. Dia merasakan sakit yang sangat luar biasa di kaki kiri. Dia memutuskan tetap berlari walaupun dia tahu bahwa dia nggak akan pernah menang. Dia terus berlari dengan kondisi yang sakit. Berlari dan berlari. Meskipun semuanya sudah ada di garis finish, tetapi dia berusaha untuk meneruskan tugas dia sebagai seorang atlet. Ayahnya yang tidak tega kemudian memaksa untuk masuk ke dalam arena. Dia katakan ke anaknya, sudah, kamu sudah membuktikan bahwa kamu itu berlari dengan cepat. Apa yang dikatakan anaknya? Tidak ayah, aku ingat kata-kata ayah bahwa ketika aku mendapatkan amanah tugas, aku harus tuntaskan tugas itu sampai garis finish. Maka kemudian ayahnya bilang, ya sudah nak, ayo kita selesaikan pertandingan ini sampai selesai. Maka keduanya berlari, keduanya berjalan, papa You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Tetapi dia adalah pemenang dalam kehidupan karena dia sudah memberikan banyak inspirasi pada orang. Seringkali keberhasilan itu tinggal satu langkah, tapi kemudian kita menyerah. Termasuk ketika kita menjadi orang tua yang dianugerahi anak-anak berkehidupan. Maka tugas kita adalah terus melangkah, terus bersemangat, karena kita tidak tahu kapan Allah ijabahkan doa-doa. Semangat, semangat, dan semangat. Mohon maaf kalau mengandung bawang. Baik, saya kembali ke pengasuhan. Ya. Ini budaya kita yang kita harus bisa terima ya. Ini anak berkebutuhan khusus di luar negeri, ini yang di Indonesia. Apakah semua? Enggak. Ya. Tapi budaya ini masih banyak. Ya, masih banyak ya diugemi, dipegang oleh masyarakat kita. Contoh kecil, saya kemarin di satu daerah ketika melakukan proses profiling terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar, malamnya kami ditelepon dan orang tuanya marah-marah. Ya, anak saya itu nggak apa-apa, anak saya itu beda, seterusnya dan seterusnya. Nah, saya bilang di Indonesia itu pendekatan pengasuhannya masih emotional approach, masih menggunakan pendekatan berbasis perasaan, kasihan,
arek iku kudune ditulung. Sehingga kemudian karena pendekatannya adalah pendekatan kasihan, ditolong, ya, yang terjadi anak-anak memiliki konsep diri negatif. Aku nggak bisa apa-apa, aku bodoh, aku harus digendong, aku harus disuapin, aku, dan sederet konsep negatif yang tertanam dalam otak bawah sadar. Nah, sehingga kemudian ketika konsep dirinya negatif, anak menjadi hopeless, merasa nggak berdaya, merasa nggak ada artinya hidup di dunia. Sehingga kebutuhan individualnya ini tidak terpenuhi dan hanya menurut atau bergantung kepada orang tua. Ya, selalu dikasihani, selalu ditolong. Kasihan, jalannya susah, digandeng. Padahal jenengan kalau mau confirm di anak-anak daksa, ya, di anak-anak netra, ya, seringkali mereka justru risih ketika banyak orang yang tiba-tiba tidak minta. Dia nggak minta ditolong, tiba-tiba orang-orang itu bingung, digandeng. Ya. Nih pendekatan. Nah ini yang kemudian harus kita rubah. Pendekatan keparentingan kita harus kita rubah, ya. Seperti yang banyak dilakukan di luar negeri, ya, di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu diperlakukan seperti anak pada umumnya. Mohon maaf, saya masih belum merubah kata ini. Nggak ada sebenarnya normal nggak normal bagi kami. Karena setiap anak pasti punya plus minus. Ya. Apa yang dilakukan kalau parenting yang betul? Ya diperlakukan setara, dimandirikan, diberdayakan. Bagaimana cara memandirikan? Sesuai dengan level kemampuan awal. Maka perlu tahu nih orang tua, ya, apa kebutuhannya, modalnya untuk ngelatihkan itu apa. Mau ngelatihkan anak mau bisa pakai celana, ngelatihannya sudah pakai resleting, sudah pakai hak, susah. Harusnya gimana? Mulai dari menggunakan kolor, terus yojo langsung pakai ditugaskan. Ngelepas sama pakai gampang yang mana? Oh, gampang yang ngelepas dulu. Nah, ngelepas bisanya apa? Mek iso ngene tok, Pak. Set. Api. Bagus. Satu, ngelepas satu kaki, ngelepas dua kaki, melorotin dari sini dan seterusnya. Tergantung sekuensi tahapan aktivitasnya mau dibikin berapa. Ya. Gampang. Ini yang harus kita lakukan sehingga spesifik need-nya, kebutuhan spesifik pada masing-masing anak ini dikelola, terkelola, bisa difasilitasi, dia bisa berkembang. Setuju ya? Kayaknya setuju. Saya minta mohon semuanya berdiri coba. Kemudian coba saling, ini saya pengen vibrasinya saling terpegang. Boleh berpasangan saling berpegangan tangan. Wis, biar agak romantis. Boleh cari pasangan. Saya sampai jam berapa ini? Oke, sudah? Sampai jam? Saya sampai jam? Oh, siap. Oke, baik, sudah? Pegang tangan sudah? Boleh sambil bertatapan mata. Saya kasih bocoran. Kalau Anda pengen tahu kejujuran pasangan Anda, maka nanti sampai rumah pegang kedua tangannya, oke? Kemudian saling ajak berpandangan tangan. Nah, kalau mata sebelah kiri ke sana kemari, ada sesuatu yang sudah disembunyikan dari diri Anda. Baik, ikuti kata-kata saya. Senang sekali. Lebih semangat lagi. Senang sekali aku berjumpa denganmu. Memandangmu, aku jadi bersemangat. Memegang tanganmu, aku jadi bergairah. Terima kasih ya. Engkau telah menjadi, belum selesai, teman terbaikku.
Semangat ya. Ayo kita belajar bersama-sama. Jadi orang tua, idola anak-anak kita. Boleh berpelukan, berbagi energi positif. Baik, silakan duduk kembali. Kayaknya serius. Baik, karena waktunya sudah selesai, saya hanya bikin gambaran sedikit sebelum itu. Ini perjalanan pengasuhan kalau dan pendidikan. Dulu anak itu masih diginiin, ya, sembunyiin dan sebagainya. Kalau masih ada itu tempo dulu, masih dipasung, betul ya. Kemudian muncul namanya sekolah segregasi atau sekolah luar biasa, ya, di mana anak disendirikan karena dianggap berbeda. Ini udah nggak favorit. Nah, makom tertinggi sekarang itu adalah education for all. Mohon maaf ini salah. Sekolah inklusif. Salah ini. Ini makom tertinggi. Kalau saya sebut gitu ya. Mohon maaf ya, nanti ini saya perbaiki ya. Nanti salah ini itu. Ya, sekolah inklusif. Terima apa adanya tanpa syarat. Itu kira-kira setiap ciptaan Tuhan memiliki fitur unik sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Yakin? Orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, dia didesain Tuhan seperti itu, ada maksud dan tujuannya. Tujuan kita nantinya adalah mencari apa fitur-fitur unik yang ada pada diri anak tersebut. Sebenarnya saya ingin bahas sedikit tentang model-model bakat, tapi karena waktunya habis, monggo nanti kita bisa diskusikan. Yang jelas, ya, yang jelas, ini yang penting. Ya. Jadi banding-banding ini karena jelas berbeda. Jangankan dengan anaknya orang lain, dengan adiknya aja berbeda, dengan kakaknya. Ini penting dan saya, ya, jangan banding-bandingkan. Fokus membandingkan boleh, tapi membandingkan anak dari waktu ke waktu evaluasinya. Nggak kerasa 3 bulan anakku masih orang lain, anakmu kok pancet ngono ae. Yang lebih tahu tentang anak saya adalah saya. Ya, saya kira seperti itu, nggih. Semoga ini bermanfaat, ya. Apa itu? Dan terakhir boleh terakhir. Pentingnya menjadi ahli. Kalau jenengan nggak ahli, kayak gini, mungkin videonya boleh ditayangin sebentar. Kalau Anda nggak ahli sebagai orang tua, ketika panjenengan memilih profesi tertentu harus jadi ahli. Kalau nggak ahli, kita sering nggak bisa kerja. Saya analogikan ini. Orang-orang yang nggak ahli memaksa bekerja. Orang-orang yang nggak ahli dalam pengasuhan maksa ngasuh yang ini gitu. Begitulah, ya. Begitulah ketika kita berprofesi tetapi kita tidak serius menjalani profesi. Maka teruslah belajar menjadi orang tua, teruslah belajar menjadi menekuni profesi yang kita pilih, apapun bentuk profesi tersebut. Kira-kira seperti itu dulu. Insya Allah nanti monggo kalau mau dibaca di bawah kami menyematkan tips-tips kepengasuhan. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau dibuka sesi tanya jawab. Zulaika dari Kecamatan Gudo, mohon untuk pencerahan anak saya. Mohon maaf ya Pak ya, curhat ya. Gak apa-apa, curhat dikit Pak. Anak saya terlahir autis ADHD. Alhamdulillah sekarang sudah 24 tahun dan di setiap kesempatan alhamdulillah juga ada perkembangan. Dan saya juga sebagai kader di situ, di kader saya alhamdulillah juga untuk bisa berbagi dengan para orang tua yang anak-anaknya berkebutuhan khusus. Di sini ketika anak saya sudah 24 tahun,
sebenarnya saya tidak menuntut apa hasilnya. Akan tetapi bagaimana saya harus mengembangkan bakat yang ada pada diri anak saya. Untuk kemandirian alhamdulillah. Akan tetapi untuk ADHD-nya juga alhamdulillah sudah menurun. Terus untuk menanganinya saya mohon arahan atau sedikit tips, karena anak saya ini insya Allah dia tuh suka menggambar rokok ya. Dan sampai sekarang tetap menggambar rokok, akan tetapi sudah tidak minta rokok. Dia juga alhamdulillah bisa menyanyi, akan tetapi selama ini tidak bersekolah. Waktu kecil pernah di Kediri, di Cukir, dan saya mohon maaf ya Pak ya, saya juga pernah ke Kembang Mekar. Akan tetapi waktu itu mungkin masih susah dan inden. Dan anak saya karena dia itu emosinya terlalu tinggi. Akan tetapi alhamdulillah sekarang mungkin ibu-ibu yang lain juga harus tetap semangat dan kita harus tetap berikhtiar untuk kita menjadi ibu yang hebat, dan kita harus terus menyampaikan ilmu-ilmu yang kita dapat. Saya mohon arahannya, mungkin ada yang lebih banyak lagi ilmu yang saya dapat, dan anak saya sekarang di rumah saja emang kayak gitu dan belum pernah bersekolah lagi. Jadi saya didik sendiri, bersosialisasi juga hanya sesekali Pak. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tempat dan waktu yang sudah dipersilahkan kepada saya untuk bertanya. Terima kasih Bu Wit, Pak Salis. Nggak asing kata Pak Salis bagi saya. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dipertemukan kembali Bu. Pak, ini Pak untuk putra saya Akbar, ada poin-poin yang sedikit saya tanyakan, banyak sih sebenarnya. Mumpung ketemu panjenengan langsung, karena Akbar sudah usia 12 tahun Bu Wit ya, kayaknya ada rasa-rasa sesuatu dengan lawan jenisnya. Nggih, kalau saya amati kemarin di sekolah juga seperti itu, dengan sepupunya yang glowing juga seperti itu, kok agak bedo ngoten. Nah, ada 3 sih Bu sebenarnya 3 poin yang ingin saya tanyakan. Mungkin nanti jawabannya bisa sesimpel mungkin atau kesimpulannya saja. Yang pertama, bagaimana cara kita orang tua yang punya anak spesial, anak hebat, untuk yang mengalami pubertas, rasa suka dengan teman atau lawan jenis, bagaimana kita memberikan arahan atau pengetahuan rasa suka tersebut terhadap lawan jenisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau menanyakan, kita kan kader BKB ya. Saya sekaligus sebagai guru dan kepala sekolah di KB. Ini kita itu biasanya kan mengamati perkembangan anak. Nah, terus dia itu misalkan mengalami tidak sesuai dengan kemampuannya tidak sesuai dengan usianya. Terus kami sebagai kader itu kami menyarankan untuk diperiksakan kemana, terus penanganannya seperti apa. Banyak sekali yang bertanya seperti itu Bapak. Terus kami kalau mau bekerja dengan bidan desa, dengan puskesmas juga, untuk pernah merujuk itu si orang tua itu merasa bagaimana gitu ya Pak. Jadi kami dampingi sampai waktu itu ke Karangmenjangan, ke Dokter Sutomo waktu itu. Dan anak itu memang waktu ibunya hamil dia sudah mengalami KDRT dan ditinggal sama sang suami, dan dari dalam kandungan memang dia itu sudah kena tertekan batinnya si ibu. Dan begitu anak itu lahir dia seperti normal. Dan waktu masuk ke Taman Posyandu kami, saya menemukan dia itu sulit bicara. Terus dia tidak mau ketemu dengan orang yang baru, dia takut.
Dan dengan gurunya pun juga dengan dia takut. Tapi terus saya berpikir bagaimana saya supaya bisa anak ini percaya dengan saya. Nah gitu. Terus saya ajari untuk seperti memegang pensil, dibuang. Dia untuk saya ajak bicara, dia hanya jawabnya terpatah-patah gitu Pak. Terus saya waktu dari Dokter Sutomo itu disarankan untuk sekolah ke SLB. Dan si ibu kami dampingi juga, kita dampingi untuk sekolah ke SLB. Tapi si ibu merasa tidak mampu. Terus dukungan kami ke desa juga tidak ada, gitu Bapak. Terus menanamkan percaya diri ke orang tua itu agar menangani si anak itu lebih mendapatkan kasih sayang yang lebih itu dia tidak punya gitu, karena si ibu juga kondisinya seperti itu gitu loh Bapak. Nah sebagai pertanyaan saya intinya itu bagaimana kalau mengalami seperti itu, bagaimana penanganan dari desa, dari puskesmas atau dari pemerintah kabupaten mungkin gitu Bapak. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu guys, idealnya sebenarnya kalau kita ingin pengembangan anak, basisnya adalah profil anak, level komunikasinya, ya dia udah bisa komunikasi seperti apa, level sosial, level kemandirian, maupun kemudian kecenderungan. Karena yang tadi ditanyakan adalah soal bakat, maka saya jawab soal bakatnya saja nih. Jadi gini. Mudahnya ketika kita kepingin mengetahui bakat anak, maka paling enggak ada dua hal yang terus harus dilakukan oleh orang tua. Satu, memaparkan aneka aktivitas pada anak. Berikan aneka aktivitas. Saya kebetulan berproses juga di situ. Anak-anak kami paparkan terus dengan aneka aktivitas. Anak barep kami seneng sama coding, sama fotografi. Ya, seneng sama dunia coding. Yang biasanya anak-anak kuliah yang seneng, dia seneng main coding. Ya, kita paparin, cari jaringan supaya dia ada penguatan. Ya. Terus kalau yang lain, cari aja semuanya, cobakan semuanya. Dulu fotografi anak saya hanya berapa bulan, kemudian dia nggak mau. Dia bilang udah kameranya dijual aja katanya. Oh nggak usah, biarin aku ya seneng. Kemudian kepantik lagi ketika ada event-event yang butuh dokumentasi. Kemudian dia muncul lagi, sekarang seneng lagi. Dan progresnya menurut teman-teman yang memang kami paparkan di sana. Jadi saya memang membangun jaringan akhirnya, mencari. Kalau fotografi saya harus tahu siapa di Jombang yang saya bisa sharing. Akhirnya dia sharing. Dan di fotografi akhirnya dia nggak hanya belajar soal fotografinya loh. Anak ini yang cenderung lebih senang pada ruang-ruang privat, ya senang aktivitas sendiri karena kebutuhan fotografi interaksi. Sekarang jadi rajin wawancara ke Tunggorono, ngobrol untuk dapat feel fotonya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Nyoba semuanya Bu, dicobain semuanya. Enggak jadi, enggak masalah. Jadi pernah bikin usaha jus jahe merah lemon, namanya Jus Aza. Kalau jenengan cari di Facebook ada namanya Jus Aza, itu bikinan anak saya. Terus sampai dia bisa beli monitor, bisa beli foto, itu hasil dia, kerja keras. Cuma waktu itu saya salah di konsep itu, sampai kemudian dia merasa nggak mau ngelanjutin itu karena tiba-tiba saya lepas begitu saja. Gitu. Dia merasa sendiri, berat dan seterusnya, akhirnya dia nggak mau. Nah, kemudian nggak mau ya udah, nggak apa-apa. Jadi nggak ada sesuatu yang mubazir kalau saya. Yang penting dicoba, kemudian dilihat nanti. Kita itu sedang melihat kecenderungan. Kecenderungan itu gampangnya gini loh. Apa yang sering dilakukan anak setiap hari itu adalah area terpintarnya. Ya, itu sederhananya. Kalau kita mau baca potensi anak itu, sehari-hari dia banyak ngelakuin apa. Itu berarti area di mana dia merasa bisa di situ. Nah, perluas aneka aktivitas. Apa itu? Bertanam, beternak, berenang, karate atau apapun yang perlu kita coba sepanjang kita punya link atau jaringan. Ya? Berarti kita perlu banyak aktivitas, ragam aktivitas. 2, perlu banyak ketemu orang.
Ya, ketemu orangnya tentu dilihat dari kesiapan anak. Kalau anaknya belum siap di ruang publik, ya jangan di ruang publik dulu. Tetapi harus memperluas circle sosial, memperluas lingkaran sosialnya, Ibu. Ya, dari apa itu namanya? Dari keluarga inti, kemudian ke family, ke teman, ke masyarakat, ke mall dan seterusnya. Ada strateginya tentunya nantinya. Ya, mungkin nanti bisa sharing-sharing di luar itu, monggo. Tapi yang jelas dua hal ini harus dilakukan. Saat kita memberikan ragam aktivitas dan ketemu banyak orang, kita cermati, kita observasi satu ekspresi wajah. Ya, kalau dia masa ekspresinya senang, berarti bisa jadi itu potensi bakat. Maka dalam bahasa bakat ada namanya enjoy, easy, ya, excellent, earn. Ada 4 yang untuk mengukur bakat. Ya, berbinar-binar. Jadi kalau sudah, saya misalkan, kalau sudah ngoding jam 12 malam, kalau mau sudah malam, nggak usah disuruh. Itu anak yang ya, fiturnya selaras dengan profesi. Nah, hari ini tuh banyak fiturnya nggak selaras dengan profesi. Ya, saya bikin analogi itu gini. Dokter supaya bisa bekerja efektif, produktif, maka dia pakai suntik, pakai obat, pakai stetoskop dan seterusnya. Nah, yang nggak selaras profesinya dokter tapi pegangnya bedil, ini nggak bisa kerja. Nah, kembali ke putranya jenengan tadi, coba berani coba aja. Apa aktivitas apa banyak ragam aktivitas yang perlu dicobakan. Menglondri kah, nyuci kah, kemudian karate kah, nyanyi kah, ya, kemudian ternak burung kah. Nggak ada kok anak guru TK itu sering ngobrol. Sekarang jadi breeding apa itu burung orangnya ini. Dan dia menemukan kebahagiaan di burung itu, bukan di guru TK-nya. Nyun sewu, ya. Karena bakatnya dia ternyata di breeding burung itu. Nah, sehingga nanti tinggal dilihat, Bu. Yang pertama enjoy dia. Ngelakuin harus enjoy. Maka belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Kalau anak udah dipaksa-paksa, sebenarnya nggak dapet anaknya. Selain hanya sekedar menjalankan kewajiban. Kalau selesai kewajiban udah. Nah, sehingga pertama yang dilihat adalah ekspresi wajah. Yang kedua, setelah dicoba, apakah anak merasakan kemudahan? Misalkan pada anak yang pada anak yang main bola, dia lebih cepat belajarnya soal teknik bola. Kalau dia beternak, lebih cepat dia dengan beternak. 2 isi, gampang belajarnya pada aktivitas tersebut. Yang ketiga, excellency, dinilai oleh orang lain. Wow, keren kamu kalau bikin gambar kayak gini, top. Nah, itu sudah tanda-tanda ada keberbakatan di situ. Dicoba, nggih. Jadi yang diperluas sosialnya, diperluas, ya. Harus pakai strategi juga nantinya, ya. Jadi jangan tiba-tiba dibawa ke mall, stres juga anaknya kalau belum siap. Nggih. Itu nggih, kira-kira nggih. Nomor Kang Salis 081 2591 49 873. Kami ulang 081 2591 49 873. 24 jam pelayanan pertanyaan dan dijawab dengan sempurna, insya Allah ngaten. Demikian, mohon maaf sekali, semoga sedikit obrolan kita hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, untuk yang materi kedua, ini berhubungan dengan tema yang ada pada siang hari ini. Sudah masuk siang ya, mau siang ya ini ya. Tentang pola asuh anak berkebutuhan khusus bagi kader BKB dan orang tua. Kita ngomong sedikit tentang mitos dan fakta seputar tumbuh kembang anak. Nah, kalau kader BKB itu biasanya berhubungan sama tumbuh kembang. Pun fasih napa dereng? Insyaallah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke, yang pertama, bayi tengkurap harus dimulai sedini mungkin. Ini mitos apa fakta? Ternyata tengkurap itu banyak banget aspeknya. Benar yang dikatakan ibu yang belakang tadi yang menyatakan tengkurap itu adalah tummy time. Ya, tummy itu perut, time pencernaan waktu. Jadi waktu saat perut ini diberikan tekanan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk leher, penguatan otot punggung, kemudian tungkai. Di sini tungkai untuk persiapan ke arah duduk sama merangkak. Kemudian panggul, fungsinya untuk berguling. Perut biar bayinya nggak gampang kembung. Kemudian jari tangan untuk perkembangan motorik halus, lengan untuk kemampuan meraih sama merangkak. Kemudian visual skill, perkembangan visual motor dan visual maturity atau kematangan dari fungsi mata. Kemudian untuk otak anak ini juga sangat amat penting sekali. Untuk apa? Untuk stimulasi sensori integrasi. Nanti kita akan bicara tentang sensori integrasi di sini ya. Kemudian adaptasi bayi terhadap lingkungannya. Itu. Kemudian kita mitos dan fakta yang kedua. Gambar manakah yang tepat? Yang atas apa yang bawah buat cara bedong bayi? Dua ya. Sing atas apa sing bawah ya? Saya mau tanya di sini. Kalau kita lagi bedong bayi, itu sing bener posisinya kaki lurus apa nekuk? Masya Allah, lah kok sakmene kabeh salah kabeh ya Allah, nangis saya Bu. Segini banyaknya salah semua. Oke, kita ungkap ya mitos yang ada di masyarakat dan sudah tersebar luas. Sebenarnya bedong yang tepat adalah yang atas. Ya. Justru kita menghindari posisi meluruskan kaki bayi saat bayi baru lahir, itu haram hukumnya. Kenapa orang Indonesia banyak yang kena rematik? Oh ya Allah, kayak ngerti aku Mbak. Berhubungan, sangat amat berhubungan. Sangat amat berhubungan. Ya, saat kita membedong bayi, kakinya lurus, kita istilahnya menghalangi fungsinya mereka, menghalangi tumbuh kembang mereka, gerakan mereka. Bayi saat baru lahir itu posisinya serba nekuk Bu, dan ini terpengaruh oleh posisi dari dalam kandungan. Oke? Saat di dalam kandungan bayine jenengan niku sembojong napa nekuk? Jenengan bayangno nek bayine jenengan sembojong ya napa ayo? Ya napa rasane weteng niki nggih. Ya, bisa-bisa enggak melendung gini tapi kotak akhirnya. Oke. Nah, kemudian mitos yang kedua adalah karena kita harus memposisikan bayi kita dengan posisi seperti ini, menggendong pun diharapkan bisa dengan posisi yang M shape, posisi M. Dadi digendong pekeh niku mboten napa-napa. Sinten ten iki anak mau jadi gendong pekeh iku kok akhirnya mekangkang. Lah ya Allah, mitos nggih Bu nggih. Mitos sekali. Ya. Itu nanti akhirnya apa di sini Bu? Tulang panggul anak itu waktunya masuk bolongan niki loh. Saat kita meluruskan maka panggulnya niki loh, napa? Pentolane niki loh tertarik ke luar. Itu yang menyebabkan terkadang kita di Indonesia ini angka di hip dysplasia namanya ya. Hip dysplasia itu tinggi banget. Karena apa? Di sini ada pemaksaan saat bedong anak harus diluruskan. Padahal bedong itu tujuannya hanya menghangatkan tubuh anak. Jadi waktu kita bedong, kita posisinya seperti ini. Sudah berapa puluh tahun itu terjadi. Nah,
Tak niki kula tangleti. Yang punya keluhan rematik sinten? Kene ku sakit, Mbak, boyokku sakit, dengkulku sakit sinten? Kabeh. Itu nggih. Jadi itu merupakan salah satu penyebab juga. Gitu. Nah, mumpung ini belum misalkan ke anak kita, ke cucu kita belum terjadi, maka mulai sekarang harus kita sosialisasikan. Itu mungkin nanti jenengan bisa kita biasanya setiap bulan ada sharing. Ada parenting class secara online. Nanti bisa jenengan ikuti di situ berbagai macam materi. Jadi nggak hanya tentang pola asuh anak aja, tapi di sini tentang hal-hal yang kayak gini. Sebenarnya kan sepele nggih, tapi jadi 10. Gitu nggih? Oke, yang ketiga. Ini tadi ya, cara bergendong. Terus pemilihan gendongan yang tepat. Jadi menggendong misalkan sekarang banyak banget gendongan seperti ini, tapi kita pilih yang kakinya itu bisa terangkat membentuk M shape. Jadi mboten gantung kaki nggih. Itu. Jadi menggendong pun ada caranya tersendiri. Oke. Nih yang terakhir. Penggunaan baby walker atau Apollo sangat bermanfaat dalam menstimulasi kemampuan jalan pada bayi. Ini benar apa salah? Kita sekarang tentang Apollo. Oh enggak. Saya jelaskan biasa aja. Apollo ini justru di Amerika itu sudah dilarang penjualan baby walker yang model ini. Kenapa? Yang pertama berbahaya karena resiko jatuh pada bayi sangat tinggi. Yang kedua, di sini malah justru kita tidak melatih kekuatan di otot kaki. Karena apa? Di sini tidak ada tumpuan di telapak kakinya gantung di kantongan nih. Baby walker. Kan anaknya nyorong, Mbak. Kan nanti biar kuat. Justru itu dia nyeretnya ini tidak memberikan pengalaman menumpu di sendi lutut. Akhirnya malah akan beresiko atau berpotensi anak ini menjadi bentuknya O atau X. Gitu nggih Bu nggih. Jadi O atau X itu bukan karena pampers. Ya, bukan karena diapers, bukan karena dipakai. Justru penggunaan Apollo ini sangat beresiko membentuk anak ini menjadi O atau X karena diseret terus ya. Nanti kalau lebih lengkapnya bisa main ke Instagram kita, Asya Terapi Center. Di situ ada beberapa informasi mengenai tumbuh kembang anak dan mitos dan fakta juga yang ada di masyarakat. Nanti main di situ aja, kita banyak banget beberapa informasi mengenai tumbuh kembang anak. Kemarin nggak tahu, sekarang sudah tahu nggih? Sudah paham nggih? Oke, sekarang kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, yaitu mengenal kebutuhan dasar dari anak spesial. Sebelum kita mengasuh anak-anak kita, kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dasar anak-anak kita itu sebenarnya. Sudahkah kita memenuhi kebutuhan dasar anak kita? Sudah belum, Bu? Kita nanti tahu jawabannya setelah kita analisa bareng-bareng. Oke, ayo kita analisa. Ini saya punya satu kasus ini. Saya kedatangan orang tua datang ke kita, Bu, saya punya anak usia 3 tahun. Secara perkembangan motorik kasar, anak saya sudah mampu berjalan, bahkan berlari. Anak saya mampu makan dengan menggunakan tangan kanan secara mandiri, namun tidak mampu memegang sendok dengan benar. Anak saya juga belum mampu memegang pensil dengan benar. Dia lebih suka memegang krayon ataupun spidol besar saat diarahkan menulis. Dan orang tua tersebut goalnya datang ke kita adalah, Bu, saya ingin anak saya mau megang pensil dan menulis dengan benar. Saya juga ingin anak saya bisa pegang sendok dan makan dengan benar. Benar nggak target orang tuanya? Salah. Salahnya kenapa? Terlalu memaksakan. Kita lihat clue pertama. Kalau kita konsultasi selalu kita bilang, Bu, anak saya usia 3 tahun. 3 tahun
anak ini sudah ada kemampuan menulis enggak? Kalau target kita menulis benar enggak? Nah, ya, jadi ibu-ibu kader PKB di sini saya harapkan sekarang HP-nya semua smartphone. Ya. HP-nya semua layarnya gini mboten? Nggih. Saged buka Google mboten? Saged. Kita sekarang harus bisa googling yang bermanfaat. Nggih, ampun delok beritane Lesti ambek Bilar tok. Ya, coba dicatat gini ki. Searching tentang milestone tumbuh kembang anak. Milestone. Milestone. Tumbuh kembang anak. Nah, di situ nanti jenengan akan belajar. Anak saya umur segini itu waktunya ini loh. Anak saya umur segini waktunya gini loh. Sebelum kita bertanya ke ahli, kita analisa dulu. Karena apa? Ibu itu asesor pertama, bukan saya. Ya, bukan tadi Pak Salis, bukan. Yang mengenal yugane jenengan kalau ada kelemahan atau kecacatan adalah jenengan sendiri. Oke, nanti coba dibuka, dipelajari. Di sini target orang tua terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Pegang sendok untuk anak usia 3 tahun masih dalam tahap full grasp. Ya, jadi digenggam. Oke. Kemampuan memegang pada anak yang pertama itu jempolnya masuk dulu. Ya, jempolnya masuk ini kan apa? Ngeten. Mau nulis. Yang kedua, jempolnya mulai keluar tapi masih di sini. Terus yang ketiga, mulai usia 4 tahun ke atas sudah masuk tripod tapi masih nekan. Kemudian yang keempat baru tripod yang bagus, itu di usia 6 tahun ke atas. Jadi kita untuk mengajarkan anak kita menulis dengan benar adalah di usia 5 tahun ke atas. Ibu nggih? Itu. Jadi kita targetnya kita turunkan. Ibu datang ke sini lagi nanti anaknya usia 4 tahun. Kalau sekarang saya nggak ada perlakuan apapun. Karena di sini semuanya dalam tahap normal, cuma ibunya yang ekspektasinya terlalu tinggi. Sekarang banyak loh Bu ibu-ibu yang ekspektasinya terlalu tinggi. Nggih mboten. Anaknya umur 2 tahun dititipno ke TPA, dileskan baca tulis hitung, padahal itu semua nggak perlu. Ya. Anak saya sendiri pun sampai saat ini walaupun di playgroupnya, sekarang itu playgroup sudah ada pelajaran ini apa namanya menebali, kemudian ini apa namanya garis, itu belum masuk. Selalu waktu seperti itu gurunya, "Ma, Larissa nggak mau, Ma." "Nggak apa-apa Bu, biarin aja." Saya masih gitu. Karena apa? Dia belum waktunya. Ya. Kemudian nanti kalau kita lihat perkembangan usianya sudah semakin butuh, kita kasihkan. Jadi kita menganalisa yang pertama ke anak kita itu apa sih permasalahan anak saya. Seperti Ibu siapa tadi? Asman, Bu Eli. Ya, dilihat dulu permasalahan anak saya apa, karakteristik anak saya apa. Ya, seperti yang tadi Pak Salis bilang, dibaca. Kita nggak usah langsung membaca bakat anak kita, enggak. Tapi kita lihat kecenderungan mereka ke apa. Oh, anak saya suka pegang pensil, jadi jangan ditargetkan ke tablet dulu. Oh, dia suka pegang pensil, suka gambar, kasih warna. Siapa tahu dia keahliannya di melukis, ya kan? Nah, itu nanti melukis pun nggak langsung melukis, tapi kita lihat secara sensorik. Apakah waktu pegang cat, tangannya kena cat itu dia gelisah enggak? Waktu dia kena cat itu anaknya jijik enggak? Nah, itu yang akan kita lihat nanti. Kemudian kita mengeterapkan apa goal kita untuk anak kita sesuai dengan karakter dari anak kita. Yang bisa baca pertama siapa? Ya ibu. Nggih.
sering banget kita itu kedapatan orang tua datang, Mbak tolong bakat anak saya apa? Sebelum kita yang membaca, pasti kemanapun jenengan pergi pasti akan ditanya, dia sukanya itu pegang apa Bu? Dia sukanya melihat apa Bu? Nah pasti akan kita tanyakan dasarnya dulu, baru kita analisa bareng-bareng. Saya paling suka kalau analisa bareng sama orang tua pasien. Kalau yang mau kita ada program, biasanya ada home program terapi untuk pasien berbasis aplikasi. Jadi kita mengembangkan, kita jadi klinik tumbuh kembang anak pertama di Jawa Timur yang mengeterapkan atau yang menjalankan home program terapi berbasis digital. Jadi kita ada aplikasi Android yang mendukung program anak-anak di rumah. Karena apa? Anak 1 jam aja sama kita, sedangkan 23 jam dengan panjenengan. Jadi waktu bersama orang tua akan lebih banyak daripada dengan terapis. Jadi orang tua wajib melaksanakan home program yang ada di rumah. Terus bagaimana kita menentukan kebutuhan dasar anak kita? Yang pertama kita harus paham dulu mengenai aspek tumbuh sama berkembang. Tumbuh itu semakin tinggi, semakin berat. Jadi tumbuh itu ke atas apa ke bawah? Ke samping. Saya ke samping terus ya Bu, nggak pernah ke atas sekarang. Jadi tumbuh itu ke atas sama ke samping. Atas. Nah ya saya bilangnya ke atas sama ke samping, berarti 2 Bu, 2 aspek. Jadi tumbuh itu ke atas, kalau anak-anak juga harus ke samping, berat badannya harus naik apa stagnan? Naik. Makanya kalau anak-anak tumbuhnya itu ke atas dan ke samping. Kalau kita ke samping terus. Kemudian berkembang itu anaknya semakin matang. Dulu anaknya nggak paham, misalkan jenengan dulu makan masih disuapi, sekarang sudah mau makan sendiri, itu berkembang. Dulu kalau ketemu temannya takut, sekarang sudah nggak takut lagi, itu berkembang. Jadi 2 aspek krusial ini yang harus dimiliki oleh manusia. Saat manusia tidak mampu mencapai 2 aspek ini, maka akan terjadi gangguan di area tumbuh kembangnya. Nah, di sini kami juga menjadi salah satu penyelenggara sensory integration program yang bersertifikat dari IRS Sensory Integration Program dari UK. Kita di sini mengenal tentang sensory integration. Jadi sensory itu panca indera, sistem indera pada tubuh kita. Indera di sini ada indera penglihatan, indera peraba, indera gerak. Nah, semua ini menjadi suatu fondasi untuk membentuk ke arah end product. End product itu di sini adalah daya konsentrasi, kemampuan untuk mengorganisasi, kepercayaan diri, kemampuan di sekolah, kemudian di sini kemampuan dalam bekerja. Ini semua dibentuk oleh sistem sensorik. Nah, kita hari ini nanti akan belajar mengenai sistem sensorik. Jadi kita biasanya yang terlihat dulu yang kita permasalahkan seperti Ibu Widayati tadi bilang ada murid saya itu dia nggak bisa ngomong, kalau ngomong itu terbatas, kemudian sama orang lain nggak mampu beradaptasi, berarti di sini dia di area ini sudah terganggu end produknya. Kemudian kita lihat tadi bicaranya nggak mampu lancar Mbak. Nah di sini speech and language-nya terganggu, kemampuan bicara dan berbahasa. Kemudian kita turun lagi, oh ternyata saat kita tanya, kita ajak main ciluba, dia nggak merespon. Kita tanya, adek ayo tangannya diangkat, dia nggak merespon. Ayo ikut baris sama temannya, dia nggak merespon. Berarti di sini body perception-nya itu tidak tertanam, masih belum tertanam. Turun lagi kita ke area eye movement atau di area kontak matanya. Oh ternyata nek dijak omong iki gak tahu ngadep aku. Kemudian selalu menghindari tatapan wajah, tatapan muka. Nah, di sini ini berarti di area bawahnya juga ada masalah. Terus kita turun lagi ke arah fondasinya, yaitu di sensorisnya.
Jadi itu nanti caranya jenengan dalam mengidentifikasi putra-putrane jenengan atau anak-anak yang ada di sekitarnya panjenengan. Kita turun lagi, targetnya sampai ke kemampuan sensorik. Gimana sih dia dengar nggak sih sakjane? Oh, dia melihat apa ada terganggu di fungsi matanya. Nah, gitu. Jadi kita menganalisa sebelum kita ajukan dia ke fasilitas kesehatan setempat. Jadi sumbernya dari panjenengan semua yang ada di sini. Nah, ini Bu. Jadi kita mengenal Pyramid of Learning. Jadi ini yang dikenalkan oleh William N. Schellenberger di tahun 1994. Sebagai fondasi itu adalah Central Nervous System. Ini dibentuk dari kapan? Dari mulai dalam kandungan. Bu Widayati tadi dia punya riwayat KDRT dari hamil. Jadi sejak masa perkembangan di Central Nervous System, perkembangan dari otak, dari dalam kandungan dia sudah ada permasalahan. Berarti fondasinya sudah bermasalah. Ini wajib kita laporkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nggih. Jadi yang pertama jenengan harus tanyakan ke orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus adalah riwayat kehamilan. Hamilnya ada masalah enggak, Bu? Mbak, aku pas hamil tuh sowet, saya punya pasien ya. Aku pas hamil tuh sowet, Mbak. Kenapa? Posisi saat itu suami di PHK, saya enggak ada uang, dan ini. Nah, itu pun sangat mempengaruhi di perkembangan janin. Kemudian yang kedua, jenengan tanyakan proses kelahiran. Kelahirannya gimana, Bu? Lahirnya normal enggak? Sesar enggak? Ya. Oh, lahirnya normal, Mbak. Lahir itu nangis enggak, Bu? Anak yang tidak menangis di situ pasti ada gangguan di otak karena mempengaruhi di area distribusi oksigen ke dalam otak. Pasti ada bagian otaknya yang tidak berfungsi. Ya, jenengan tanyakan itu. Misalkan lagi waktu hamil itu ketubannya gimana? Oh, ketubannya itu wis ngerembes seminggu, Mbak. Terus baru saya dioperasi karena saya rasa saya masih aman-aman aja. Itu anggapan yang salah. Kalau panjenengan semua ada warga yang sudah ada tanda-tanda rembes ketuban, dalam waktu 8 jam anak harus dikeluarkan. Kalau tidak, kita akan menambah angka kecacatan yang ada di Jombang. Oke, kalau ada, kita kan biasanya juga dikonsuli ibu hamil ya, kadang-kadang dicerita-ceritani, diajak cerita atau waktu ada posyandu atau di taman posyandu itu ada ibu cerita. Kemarin itu ini ketubanku rada rembes, Bu, tapi wis enggak apa-apa kok, katanya bidannya enggak apa-apa, misalkan seperti itu. Tapi lebih baik jenengan sarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Karena kenapa? Di sini kita berhubungan dengan nyawa. Gitu, bukan saya menakut-nakutin, enggak ya, karena 80% dari anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka mempunyai riwayat rembes ketuban. Ibunya punya riwayat KPD, tadi ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah dini bukan berarti langsung pecah brul selesai, enggak. Rembes itu juga masuk ke area itu. Karena kalau sudah ada rembes, kita umpamakan kita ngantongi air di kantong plastik, kemudian kita tusuk sama jarum pentul. Kan tes, tapi nggak menutup kemungkinan kuman bisa masuk. Disinilah resiko infeksi itu ada. Jadi waktu ada ibu-ibu yang hamil dan ketubannya udah rembes lebih dari 8 jam harus segera ke fasilitas kesehatan setempat. Kalau misalkan gini nih, Mbak nggak direken nih Mbak sama ini, gimana ya? Kita langsung kontrolkan ke dokter spesialis kandungan setempat. Gitu ya Bu ya, paling enggak dalam tempo 8 sampai 16 jam anak ini harus keluar. Bukan kita menakut-nakuti, tapi kita meminimalisir angka kecacatan. Gitu. Kemudian fondasi selanjutnya. Jadi kalau kita bangun bangunan ini nggak akan bisa kokoh, nggak akan punya atap segini indahnya kalau nggak punya fondasi yang kuat. Jadi kita kuatkan. Waktu
pembentukan sentral nervous system waktu di dalam kandungan, kasih nutrisi yang benar, dikelola stresnya, nggih. Kemudian kasih stimulasi yang tepat. Jangan kita lagi hamil stres, kemudian takut berat badannya naik. Banyak banget sekarang itu ibu-ibu yang nggak mau berat badannya naik saat hamil, gitu ya. Nah, itu yang harus kita edukasikan ke ibu-ibu yang ada di masyarakat. Nah, kemudian fondasi yang kedua yaitu sensorik. Sekarang saya mau tanya di sini, di tasnya ibu-ibu tadi ada dompet nggak? Ada. Sekarang saya mau ibu-ibu ambil dompetnya dengan merem. Sekarang sambil merem tapinya, tasnya di pangku, dompetnya diambil tapi sambil merem. Bisa semua ya? Ngenali semua ya dompetnya? Ini sistem sensoris kita yang bekerja. Kita meraba, kita raba. Oh iya dompetku bentuke iku kotak. Oh iya iki ana sarekane. Meraba dengan kulit. Kemudian mempersepsikan. Kemudian di sini ada proprioseptif. Proprioseptif itu adalah indera gerak. Tangan kita bergerak, kita keluarkan. Iki mbak dompetku. Padahal visual kita nggak kerja. Ini semua adalah kemampuan sistem indera kita atau sistem sensorik kita. Kita nggak akan pernah mengenali dompet kita kalau kita belum paham benar dompet kita itu bentuknya gimana. Nggih mboten? Sama dengan anak-anak. Anak-anak nyenengan tuntut, ayo kamu ayo tebali, ayo iki di ini. Tapi jenengan nggak mengenalkan, sampai kapanpun dia nggak akan pernah mampu. Jadi tahap pertama adalah memberikan input sensorik. Jadi input melalui sistem indera. Di mana di sini di usia 0 sampai 6 tahun yang paling bekerja adalah di area sistem inderanya sebagai fondasi. Ya. Jadi di sini sistem indera Bu, dia bekerja banget di usia 0 sampai 24 bulan. Jadi anak di usia 0 sampai 24 bulan itu jangan dikasih HP. Kalau anaknya nggak mau mempunyai gangguan perilaku. ADHD sekarang bukan karena keturunan, bukan karena ini, tapi karena pola asuh yang kurang tepat. Jangan salah kok kayak gimana gitu nek salah. Yang kurang tepat. Kadang kita nuntut, mbak aku pengen anakku iki sok nulis. Misalkan anaknya sudah usia 10 tahun, anaknya belum bisa nulis, baca tulis itu nggak bisa, ini nggak bisa. Kita mesti turun dulu. Kalau pada anak-anak yang atipikal, anak-anak tanpa gangguan tumbuh kembang, ini berjalan di usia 0 sampai 6 tahun. Tapi pada anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa lebih. Jadi bisa jadi, sensorisnya masih banyak masalah, padahal dia sudah usia 10 tahun. Kita perbaiki dulu sensoriknya, apa yang kurang itu yang kita integrasikan. Gitu ya Bu ya. Jadi sensorik itu gerbang masuknya stimulasi ke dalam tubuh kita yang akan diproses di otak dan outputnya berupa gerakan atau persepsi. Oke, saya di sini mau tanya, sistem indera kita ada berapa? Sistem indera kita, kayak kita dulu sekolah itu sistem indera kita ada 5, namanya panca indera. Nggih mboten? Nggih. Padahal sistem indera kita itu ada 8. Jadi sing duwe indera ke-6 enggak hebat-hebat banget. Pak hebat-hebat banget kok Bu ya. Kita punya 8. Loh, apa itu Mbak? Baca itu. Nah, ini indera jauh. Indera jauh itu kalau nggak ada stimulasi dari luar dia nggak akan kerja. Yang pertama visual, mata, nggak ada cahaya, saged ningali mboten? Mboten. Auditori telinga, misalkan ini speakernya nggak nyala atau suara saya habis, jenengan saged mendengar apa yang saya ucapkan enggak? Enggak.
olfaktori, aroma hidung, misalkan nih di depan wonten bakul sate ilir-ilir itu dibuka jenengan, ya Allah wis meh awan perutku lapar apa sih seperti itu nggih. Olfaktori hidung jadi aroma. Kemudian gustatori lidah, ya lidah merasakan rasa makanan, tekstur makanan, letak makanan. Kemudian yang paling penting di sini adalah taktil atau kulit. Kulit itu nggak hanya dikasih skincare Bu, ya biar ben ketok glowing, bukan hanya untuk itu, tapi kulit kita itu punya fungsi yang sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu untuk sentuhan, tekanan ringan, tekanan keras, nyeri, suhu, dan situasi. Anak-anak yang nggak mampu beradaptasi di sini indera taktilnya sangat amat bermasalah. Misalkan anak saya nek ajak ke mall lho Mbak, langsung ngerangkul kula mboten purun jalan yang enggak digendong, itu berarti taktilnya ada masalah. Coba jenengan coba aja nggih. Misalkan ketemu anak atau muridnya atau tetangganya yang seperti itu, coba diajak jalan bertelanjang kaki di permukaan yang beda, misalkan di pasir, di paving, di aspal, mau enggak dia? Ada pola jinjit enggak? Kalau ada seperti itu berarti fix di taktilnya ada masalah dan fix harus dilaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian 3 indera yang lain itu indera dekat. Jadi indera dekat ini kerja, kalau ada indera jauh kerja. Yang pertama proprioception yaitu gerak tadi ya. Tangannya meraba, taktilnya kerja. Mari ngono ininya tangannya ngambil, ini proprioception, nggak akan pernah gerak kalau dia nggak ada perintah dari otak. Vestibular keseimbangan, jadi kita jalan seperti ini nggak sampai jatuh karena keseimbangan kita bagus. Orang stroke kenapa nggak bisa jalannya nggak bisa benar karena fungsi vestibularnya terganggu. Anak autis kenapa kok harus keliling ke sana ke sini karena dia nggak paham di mana sumbu tengah tubuh saya. Gitu nggih. Nyenengan waktu ngantuk bisa masuk enggak materinya? Dengar enggak? Enggak akan bisa. Karena apa? Di sini vestibularnya terganggu, keseimbangannya oleng, rada oleng. Terus yang tukang mabuk di sini naik mobil ke sana, alah dari Tembelang ke sini wis mabuk. Nah, ini vestibularnya terganggu. Orang-orang vertigo vestibularnya terganggu. Oleh karena itu kita biasanya ada PR gerak, jadi senam di sini untuk menghindari kondisi-kondisi tersebut. Kemudian ada interoception, ini indera di organ dalam untuk merasakan misalkan lapar, haus, marah, ini semua ini di interoception. Jadi tujuan kita nantinya adalah membentuk di area basic perception skill of children. Jadi di sini adalah persepsi, keahlian persepsi pada anak kita. Yang pertama body schema. 2 mata saya, hidung saya 1, 2 kaki saya pakai sepatu baru. Saya nggak langsung kita mengenalkan body schema. Jadi mana sih tanganku, mana sih mataku? Kalau murid kita atau anak kita atau cucu kita saat kita main ciluk, dia nggak respon, harus dalam tanda kutip. Body image, dia mampu mengenali, oh ini ibu, ini uti, ini ayah. Anak yang nggak mampu mengenali ibu, bapak, uti atau orang-orang di sekitarnya itu bermasalah di area body image. Bilateral integration, ini kemampuan pemahaman kanan sama kiri atau 2 sisi tubuh, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Anak yang nggak mampu mengenal itu, maka dalam tanda kutip. Ini berjalan di usia sekitar 4 tahun ke atas. Praksis, kemampuan untuk mengikuti perintah. Kemudian postural security, kemampuan mempertahankan posisi tubuhnya, dan maturity of primitive reflex. Jadi ini kematangan dari refleks primitif. Kematangan dari refleks primitif ini harus ada pada anak karena apa? Untuk perkembangan selanjutnya. Anak-anak dengan cerebral palsy refleks primitifnya 0. Akan muncul saat dia mulai dewasa, mulai usia 1 tahun ke atas baru muncul refleks primitifnya, dan itu sudah dalam tanda kutip harus kita kontrol.
Bermain sepeda ini merupakan kemampuan atau skill yang melibatkan aspek persepsi tadi. Jadi kalau anak belum bisa naik sepeda, berarti sini persepsinya masih belum matang benar, harus kita latih. Bermain di taman, ya. Di sini selain aspek sosialisasi, juga kita melatih area sensoris anak. Jalan di mall, ya. Jadi di mall sambil awal itu cek ngelandut sama ibu bapak, tapi lama-lama dia mau eksplor sendiri. Meniti menaiki pohon tumbang. Nah, permainannya kan nggak terlalu ini, nggak terlalu susah ya. Dari di rumah, misalkan saya itu suka kalau main-main ya sama anak-anak itu, ayo jalan di sini, atau biasanya ayo lompat dari, kalau di rumah kan tekelnya 30 cm kan agak tipis, agak kecil gitu. Tanya gini, 1. Nah, di sini kita melatih persepsi anak, sensori integrasi masuk. Sebenarnya nggak susah kan ya kita menstimulasi anak kita. Bermain di sungai, sekarang nggak ada sungai, Bu. Kolam renang. Sungainya kotor ya. Ini saya biasanya itu suka kalau sama suami itu, pokoknya saya selalu harus menyisakan 1 hari dalam 1 minggu itu kita untuk bermain bersama. Dimanapun itu. Biasanya kalau kayak gini tuh kadang-kadang itu kita mengagendakan itu di daerah, misalkan di sini di Wonosalam itu ya. Kalau sana di Pacet gitu. Kadang kita kadang kan ada sungai kecil di samping jalan, tapi ini bening nggih, aman tapi yang aman Bu, jangan sing rumbu. Ya kita biasanya di situ kita tunjukkan ini. Bermain bersama dengan anak. Ini juga sangat menstimulasi mereka. Bermain bersama ini benefitnya apa sih? Anak-anak itu merasa mereka memiliki ayah sama ibu. Nggih. Jadi nggak main sama ibu etok, nggak main sama ayah etok, enggak. Dalam 1 hari, saya itu sudah komitmen kalau sama suami, kamu harus pegang anakmu dalam 1 hari itu. Jadi misalkan dia pulang ya jam 5 sore, habis sholat maghrib, biasanya sholat maghrib, pokoknya di atas jam 5 itu sudah tugasnya bapak. Mulai dari sholat maghrib, ngaji, kemudian bermain sama anaknya, itu semuanya beliaunya yang membersamai. Jadi saya di situ jadi komplementer. Karena apa? Anak itu sangat amat butuh sosok bapak yang dekat dengan dia. Anak yang bapaknya dekat sama dia, sama bapaknya yang cuek, itu lebih bagus perkembangannya pada anak-anak yang bapaknya dekat sama dia. Misalkan gini, loh Bu, suami saya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali itu sudah, kalau sudah sama anak jangan pegang HP atau nonton TV, ajak main yang lebih ke arah permainan motorik. Oke? Jangan seperti ini. Anak itu tole ya. Oh. Nggih, tapi ini sekarang lagi banyak, lagi marak banget nggih. Iya. Tuh, apalagi gini, anaknya cekeli dewe-dewe, ibuke dewe. Ini justru yang lebih parah lagi. Oke. Itu tadi dari saya. Tadi, have you given the appropriate stimulation to the children? Jadi apakah Anda sudah memberikan stimulasi yang sesuai dengan putra-putri panjenengan? Ini ya, ini bisa main ke IG kami Asia Therapy Center atau di TikTok. Di TikTok itu biasanya kita sering anak lagi ngapain kita kasih titel, oh ini lagi ini gitu. Atau di YouTube kami Asia Therapy Center, di situ ada beberapa materi parenting yang saya upload di situ juga. Tuh, kalau ini nomor admin kami, kalau nomor saya sendiri, nomor HP saya mungkin bisa dicatat ya. 0822 4543 2402 ya. 0822 4543 2402. Oke. Kalau ini nomor admin klinik. Gitu. Nanti saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan titipan dari Kementerian Kesehatan tentang SDID TK online.
untuk ini apa namanya ibu-ibu. Monggo nanti mau sesi pertanyaan dulu, monggo. Itu dulu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun dari Tembelang. Pertanyaan saya sangat simpel, Bu. Kalau tadi diberi informasi tentang pola asuh atau mitos atau bukan mitos ya, orang-orang zaman dulu. Saya ingin bertanya sisi positif dari zaman dulu yang ingin saya ketahui. Semua mbah biyen nek ngulangi perkembangannya anak itu ternyata sangat bagus lah. Saya ingin tahu yang itu, Bu, tidak dari yang negatifnya saja. Karena kalau kita berhadapan dengan orang tua niku nggih susah nggih, Bu nggih. Susah niku ya wis jarno wis diramu dhewe awake dhewe salah terus, akan seperti itu, Bu. Makanya saya ingin akhirnya kita itu bisa berkomunikasi baik dengan orang tua atau neneknya, dan itu menghargai pola asuh zaman dulu, begitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutut Putri Nurhayati dari Sumombito. Yang saya tanyakan tentang anak saya ini ya, dari kecil, dari bayi sampai umur sekarang ini, perkembangannya itu loh ya, dibilang autis juga bukan autis, mungkin tumbuh kembangnya juga turun gitu, Mbak ya. Yang saya tanyakan itu, saya tuh harus pola asuhnya tuh bagaimana dengan keadaan anak saya yang seperti ini. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama tadi, gimana cara menghadapi mbahnya? Apakah mitos itu yang pola asuh yang dulu itu jelek semua? Tidak. Pola asuh yang dulu bukan yang jelek semua, enggak, Bu. Jadi kita mengubah pola kebiasaan. Biasanya gini, kalau saya ada orang konsultasi itu yang saya minta datang itu yang pertama ibu, bapak, mbah. Karena apa? Zaman sekarang yang ngomong cucunya itu mbah. Siapa? Saya juga ini tadi yang ngomong yang kongnya. Gitu. Jadi kita berikan pengertian. Jadi kita berikan pengertian, kemudian kita berikan kondisi anak. Ya. Mbah, dulu loh zamanku cilik ra gak ono HP nggih. Saiki ono HP, berarti wis berubah ta belum? Yang pertama itu. Yang kedua, dulu itu loh jenengan bumboni makanan itu cuman sama garam mbek gula. Sekarang itu generasi micin. Itu, Bu. Jadi kita nggak bisa ya, istilahnya saya sendiri pun saat misalkan waktu anak pertama ibu, ayo anakmu gerito nono, walaupun menurut saya pun sudah tahu ilmunya kalau gerito itu nggak ada fungsinya sebenarnya, gitu loh. Kita berikan pengertian pelan-pelan. Jadi, Bu, gerito itu ya nek anu itu jane ngene lho, Bu. Aku lo pernah diajari itu gini. Gitu. Jadi kita ajak sharing, lebih ke arah sharing. Jangan kita ngeyel. Kalau kita ngeyel, kita nggak mau hormati orang tua kita. Saat seperti itu kita ajak sharing. Misalkan wis mongen dhewe anakmu, misalkan seperti itu loh, yo ojo gitu. Yo ayo, ya wes sampean gitu kan. Kok saya lihat ya opo, misalkan seperti itu. Misalkan gini lagi. Yang biasanya problema itu MPASI. Mbak bilang, "Kawakmu biyen lho, petang wulan wis aku dulang gedang." Itu ya. Nah, itu jenengan jelaskan pelan-pelan, "Bu, kula niki lho hamil itu sudah generasinya benten kali ibu. Ibu dulu maemane cuman kenalnya ya itu aja. Sekarang niku lho saya lho pas hamil kenalnya ini. Saya lho kuatir anak saya nanti ada apa-apa di pencernaannya nek mboten kuat ya nopo." Biasanya gitu. Jadi kita pendekatannya secara persuasif. Jadi jangan terlalu ngene lho, Bu, aku dikandani Mbak Putri ngene. Saya tuh sering banget di protes sama mbah-mbah. Ada ya orang mbahnya pasien itu datang ke klinik itu sudah ambil marah-marah. Andi sing jenenge Mbak Putri kok gitu. Karena apa? Ada beberapa hal yang apalagi dengan anak berkebutuhan khusus ya, kita biasanya pola asuhnya beda dengan anak-anak pada umumnya. Andi jenenge Mbak Putri itu gini.
tapi setelah kita jelaskan, beliaunya bisa menerima. Biasanya kesusahan kita atau kelemahan kita itu saat kita menjelaskan. Saat kita menjelaskan, kalau kita nggak bisa baik, nggak bisa santun, pasti akan timbul problem. Gitu nggih, cara kita menjelaskan aja. Jadi yang bisa diterima oleh orang tua kita. Kalau tipe orang tua kita ini nyuwun sewu, peringkat pendidikannya menengah ke atas, ya kita cari sumber yang ini. Saya berhadapan dengan ibu saya kalau sama tangan kosong nggak bisa, didebat luar biasa. Nggih, pasti itu. Saya harus ada sumber yang relevan. Tapi ada tipe orang tua yang nyuwun sewu, yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah, itu kita harus gunakan contoh-contoh yang konkret di masyarakat. Kemudian kita sentuh hatinya, gitu, karena biasanya itu lebih perasa, gitu nggih. Jadi kita lihat orang tua kita itu seperti apa. Jadi kita waktu ngobrol dengan orang tua kita pun bisa satu visi, gitu nggih Bu nggih. Oke, langsung pertanyaan kedua nggih. Oke, pertanyaan kedua dengan Ibu Tutut nggih. Oke, boleh maju sebentar sambil saya kasih contoh ya. Ini contoh dari anak dengan cerebral palsy. Jadi tipenya juga jenengan ini tipe cerebral palsy, bukan autis, bukan ADHD. Tipe cerebral palsy. Cerebral palsy biasanya itu ada gangguan di area motoriknya. Oke, yang pertama, untuk anak cerebral palsy itu ada tipe kaku. Seluruh badannya kaku semua. Saya pakai praktek nggih, nggak apa-apa Bu nggih. Ini kemungkinan ke arah cerebral palsy. Cerebral palsy itu biasanya istilah awamnya lumpuh otak. Ini waktu hamil dulu ada masalah nggak Bu? Lahirnya kejang? Nggak langsung nangis? Ya, biasanya anak-anak yang nggak langsung nangis biasanya itu potensi besar timbul gangguan tumbuh kembang di kemudian hari. Cara menggendong anak cerebral palsy, dia bagus loh. Sama orang baru mau, iya nak. Nah, cara kita gendong anak cerebral palsy yang pertama, kita pakai pinggul kita. Jadi jangan dikencengno terus karena dia tipenya kenceng. Oke? Pintar sekali kamu. Terus, nah, kepalanya ditahan, nggak sampai ngelenggak. Oke? Jangan sampai kita gendong anak cerebral palsy, itu kita tipe gendongnya gini. Ini kita meningkatkan posisi kepalanya untuk ngelenggak. Kita menambah kekakuannya. Jadi anak cerebral palsy kita posisikan seperti ini. Saat ini nggih, saat ditidurkan Bu, posisinya dagu itu mengarah ke niki loh, di tulang leher itu ada ceklungan. Nah, kalau seperti ini posisinya kita menurunkan kekakuannya. Nggih. Jangan biar nggak ngelenggak. Semakin dia ngelenggak, semakin persendiannya melontir semua. Dan jangka panjangnya bisa meleset tulang-tulangnya. Nggih? Iya, soalnya kontrol kepalanya masih jelek. Ya, jadi yang bermasalah bukan saraf punggungnya tapi saraf otaknya. Jadi yang merintah dari otak. Kamu mau melangkah kemana sayang? Usia sudah 2 tahun.
dia bagus, dia di sini kita nilai plusnya dia kooperatif, kognitifnya bagus. Jadi saat kita berikan program dia akan menanggapi dengan baik. Jadi diberikan seperti ini aja, diposisikan seperti ini aja, dia sudah mengurangi kekakuannya. Itu sudah masuk program. Ya. Boleh, kita biasanya pakai bantal ASI boleh. Nggih, kalau enggak kagungan bisa pakai bantal 3. Nggih, kalau mboten kagungan. Jadi kita istilahnya jangan memaksakan diri. Aku kudu beli ya gitu, enggak apa-apa. Jadi apa yang ada di rumah memang lebih baik kalau kita menggunakan bantal yang bagus, yang cocok dengan dia. Tapi biasanya bisa kita akali. Okay. Nah, anak-anak dengan cerebral palsy biasanya akan mengalami kelemahan juga di persendiannya, banyak yang loss, terkadang banyak yang lepas. Maka harus butuh latihan. Ini enggak fisioterapi ke rumah sakit. Nah, jadi kalau bisa ibu nanti datang ke puskesmas setempat, minta rujukan ke dokter anak, dan ini bisa diterapi di fisioterapi. Soalnya apa, di rumah sakit ada, ya bisa kok pakai ini BPJS bisa, okay? Karena dia butuh stimulasi sedini mungkin untuk menghindari komplikasi jangka panjang. Soalnya anaknya kooperatif banget, kognitifnya ditengkurapkan. Nah, ditengkurapkan. Sebentar, habis ini kita ini ya. Jadi pertama posisinya, kalau anak-anak cerebral palsy, posisinya harus benar. Ya, cara menggendongnya tadi. Jadi posisinya harus M untuk menghindari melesetnya sendi panggul. Gitu. Jadi dia tipenya tipe yang istilahnya ketegangan ototnya naik turun. Oke. Yang kedua, waktu duduk. Kita pakai dagu kita, jadi nggak terlalu lingkluk, nggak terlalu ndangak. Ya, jadi kita ngungkitnya di sini waktu kita duduk, jadi sambil duduk. Kalau gendong seperti tadi gitu. Kemudian yang ketiga itu posisi tengkurap. Posisi tengkurap untuk anak cerebral palsy kita sanggah di dada, disanggah di dadanya agar apa? Kita membantu kontrol kepala. Jadi kita memberikan kesempatan dia untuk eksplor kepalanya, nguatno area kepala, leher dan kepala. Di sini bisa dikasih mainan. Nggak apa-apa, kita kasih mainan yang agak besar atau bisa kasih kresek. Mainannya nggak mahal kok, kresek bu. Jenengan habis beli blonjo ten gene pasar, pakai kresek yang putih ya, jangan yang hitam ya. Kayak dimut kali lari ini. Nah, kreseknya diuntel-untel dados bola, digenggemaken ten yugane. Wah, ya gitu ya. Jadi ini untuk apa? Untuk refleks tamnya. Gitu nggih. Ingat ya Bu ya. Itu tadi. Jadi 3 cara itu tadi sebagai dasar kalau kita menemui anak-anak cerebral palsy ya dengan tipe kaku kayak gini. Nah, di sini kan dia kepalanya akhirnya bisa kontrol. Dia belajar kontrol kepalanya. Gitu ya. Ngaten nggih Bu nggih. Oke, ini yang akan kita ini bisa normal enggak nek sampean ditanggleti ngoten ya napa?
harus ikhtiar. Nah, tinggung sama ibu. Nah, bisa normal nggak ya? Insya Allah. Oke. Nah, dari usia 0 bulan. Nggih, 0 bulan. Oh nggih, mungkin nanti bisa disampaikan ke mungkin warganya ya, ada yang membutuhkan gendongan. Kita ada program 200 gendongan untuk Jawa Timur, Bu. Nggih. Nggih, nanti jenengan daftarkan, jenengan hubungi saya. Nggih. 200 gendongan ergonomi untuk anak cerebral palsi se-Jawa Timur. Nggih, nanti monggo didaftarkan. Jadi kita masih ada kuota. Saya kasih kuota lebih buat Jombang. 1 Jawa Timur, tapi ini yang daftar baru 110 kalau nggak salah. Iya. Nah, gini nggih. Ini kalau gini kakinya gantung nggih. Ini kita agak no ke atas. Nah, ngeten nggih. Jadi M shape itu bentuknya seperti ini. Nggih. Monggo nanti didaftarkan, kita ada gendongan. Jadi gendongan langsung instan, tapi yang M shape sudah didesain. Kita bekerja sama dengan bayiku.id dari Ikatan Fisioterapi Indonesia. Jadi kebetulan koordinatornya saya. Nanti monggo, nanti saya kasih jatah lebih untuk Jombang sama Mojokerto. Gitu nggih. Untuk itu jenengan langsung WA saya aja. Iya, gitu nggih. Jadi M shape itu seperti itu. Jadi mboten pekeh sing digantungaken ndak. Tapi posisinya M. Gitu nggih. Nggih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jenengan nanti tulis berat badan sama tinggi badannya, sama nama lengkapnya, sama foto. Ditunggu sampai akhir Oktober. Oke. Sudah nggih, ada gambaran sedikit nggih, nanti kalau ketemu anak gini bisa nggih. Jadi paling tidak kita ada ininya ada sesuatu yang kita edukasikan ke masyarakat. Ten nggih, Bu nggih. Nggih, mungkin saya ada tambahan sedikit tentang SDI DTK online tadi, Bu. Oleh kader nanti. Sedikit slide-nya ada. Jadi biasanya jenengan untuk screening biasanya ngisi data manual ya. Nah, sekarang kita ada aplikasi Android-nya namanya SDI DTK online. Jadi bisa SDI Salsa Delta I DTK. Ini Bu nanti aplikasinya jenengan download di Play Store aja, nggak ada. SDI Salsa Delta Theta Ica I Delta Theta K SDI DTK SDI DTK. Nggih, SDI DTK online. Nanti tampilannya seperti ini. SDI DTK online. Oh, bukan. Bukan. Ini untuk aplikasi, jenengan biasanya ngisi manual di buku ini ya, di DTK itu ya, tes DTK itu ya. Nah, ini jenengan bisa memberikan ini edukasi ke orang tua untuk secara mandiri, bisa secara mandiri. Jadi bisa kita mulai. Nah, di sini kita ada beberapa tes yang bisa jenengan lakukan biasanya. Di tes DTK yang sering jenengan lakukan. Jadi mulai anak usia 0 SDI DTK, SDI DTK, TK. Nah, nggih niku.
online. Nah, ini nanti bisa jenengan explore di sini, jenengan coba satu-satu sebelum jenengan masuk ke ini, masuk ke orang tua. Ya betul, SDI DTK online Mas, biar biar ini. Nah, nggih. Ini program dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk semua orang tua bisa ini, bisa pakai gambar aja. Nggih, itu nanti bisa jenengan ini di sini juga ada deteksi dini autis dan GPPH, gangguan perilaku dan hiperaktivitas pada anak. Namun hasil tes di sini perlu adanya tes ulang. Jadi enggak misalkan anak saya gini ki wau anunya. Nah, ini nggih. Nah, ini. Ya. Nah, ini nggih. Jadi ada deteksi GPPH, ada deteksi autis, tes daya lihat, tes daya dengar, kemudian gangguan penyimpangan perilaku dan emosional. Nah, ini nanti jenengan coba satu persatu, coba putrane panjenengan yang masih berumur 0 sampai 6 tahun dicoba dimasukkan. Kalau usianya lebih dari itu nggak bisa, soalnya sudah diformat sampai usia 72 bulan. Nggih. Ini nanti tinggal masukkan tanggal lahir, jenis kelamin, ada yang berat badan, tinggi badan, terus nanti mulai tes. Nanti mulai bisa jenengan explore sendiri nanti. Gitu nggih. Mungkin itu saja yang perlu saya tambahkan. Apapun nanti hasilnya, misalkan hasilnya kemungkinan besar mengarah ke autism, misalkan seperti itu bukan berarti fix dia autis, enggak harus. Tapi jika ada seperti itu, maka di sini harus jenengan konsulkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Ngeten nggih. Jadi jenengan ada dasarnya, berdasarkan SDI DTK-nya dia mengarah ke autis. Apakah benar autis? Nah, gitu itu nanti baru jenengan konsulkan ke dokter anak setempat. Gitu nggih Bu nggih. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya tentang SDI DTK online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.